Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Bapak berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ingat, jaga selalu kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan selalu taati protokol kesehatan. Ini merupakan video kedua dari Bapak Jarot. Untuk itu, Bapak Jarot akan menjelaskan kelanjutan dari bab sebelumnya. Biarpun hanya lewat video, Bapak berharap kalian semua bisa paham. Selayaknya kalian langsung tatap muka dengan Pak Jarot. Ayo kita langsung ke materi selanjutnya. Masih ingatkah dengan minggu kemarin kita mempelajari apa? Ya, minggu kemarin kita mempelajari bab tentang himpunan. Apa sih itu himpunan minggu kemarin? Ya, himpunan adalah kumpulan dari suatu objek atau benda yang telah terdefinisi dengan jelas. Tentunya kamu pasti masih ingat kan? Himpunan itu apa kemarin? Ya, sekarang kita lanjut ke bab selanjutnya. Kita langsung saja ke pembahasan materi sekarang. Yang pertama, jenis-jenis himpunan. Apa saja jenis-jenis himpunan itu? Yang pertama, himpunan berhingga, himpunan tak berhingga. Yang kedua, himpunan kosong dan himpunan nol, himpunan semesta dan himpunan bagian. Apa sih himpunan berhingga itu? Himpunan, jika dikatakan himpunan berhingga, yaitu himpunan yang memiliki banyak anggotanya berhingga. Maksudnya berhingga itu gimana? Himpunan banyak anggotanya himpunan itu bisa dihitung. Misalkan, jika G adalah himpunan bilangan ganjil kurang dari 10, maka banyaknya anggota G berapa? Kita lihat dulu, kita cari anggotanya dulu himpunan G. Bilangan ganjil kurang dari 10, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Jadi, banyaknya anggota G atau NG. Nah, ini NG menyatakan banyaknya anggota. Jadi, NG sama dengan 5. Dimiliki dengan himpunan berhingga. Kenapa? Karena anggotanya himpunan G sudah kita ketahui, yaitu 5. Sedangkan jika himpunan dikatakan tak berhingga itu ialah himpunan yang banyak anggotanya tak terhingga. Jadi tidak ada batasan anggotanya. Contoh, jika U bilangan asli yang habis dibagi 3, maka banyak anggota U ini gimana? Kan karena tidak ada batasannya, jadi banyak sekali banyaknya anggota bilangan himpunan U ini. 3, 6, 9, 12. Karena ini tak terhingga, maka kita belakangnya cukup kasih 3 titik. Ya, ini menandakan bahwa himpunan itu tak berhingga. Bisa sampai 900, 1200, ataupun 9 juta, dan seterusnya. Ya, selanjutnya, himpunan kosong dan himpunan nol. Apa sih himpunan kosong dan himpunan nol itu? Himpunan kosong. Himpunan dinyatakan himpunan kosong jika anggota himpunan tersebut tidak ada. Jadi himpunan tersebut tidak ada anggotanya. Jika himpunan nol, ya, jika himpunan dikatakan himpunan nol, jika anggotanya itu hanya satu, yaitu angka nol saja. Ya. Sekarang kita membahas tentang himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibahas. Dilambangkan dengan U atau S. Jadi ini bisa S atau bisa U. Misalkan himpunan semesta A, B, C, D, E, F. Maka sedangkan himpunan A sama dengan AB, maka dapat tindakan dalam diagram Venn ini. Nah, jadi himpunan semestanya semuanya A, B, C, D, E, F. Ini himpunan semesta. Sedangkan himpunan A kita kasih lingkaran di dalamnya, ini termasuk himpunan A di dalamnya, yaitu anggotanya apa saja? A dan B. Himpunan bagian. Himpunan bagian, misalkan himpunan B merupakan himpunan bagian A. Jika setiap anggota himpunan B juga menjadi anggota himpunan A.
dapat dinyatakan dalam diagram Venn. Banyak himpunan bagian dari himpunan B dapat ditentukan dengan dua pangkat N. Ini rumusnya himpunan bagian. Ini diagram Venn-nya. Kenapa? Ini himpunan semesta, himpunan A, himpunan B. Kenapa himpunan B di dalam himpunan A? Karena semua anggota himpunan B berada di himpunan A, maka digunakan himpunan B juga bagian himpunan A. Lebih jelasnya ini, hubungan antar himpunan. Yang pertama, dua himpunan dikatakan saling lepas atau berpotongan jika sebagian kedua himpunan mempunyai anggota yang sama. Kenapa? Karena anggotanya sama, makanya tidak saling lepas. Dua himpunan dikatakan saling lepas jika kedua himpunan tidak mempunyai anggota yang sama. Jika kedua anggota himpunan itu tidak ada yang sama, maka gambar diagram himpunannya nanti tidak gabung. Dua himpunan dikatakan sama bila kedua anggota himpunan sama. Dua himpunan B dan Q dikatakan ekuivalen jika banyaknya anggota B sama dengan banyaknya anggota operasi himpunan. Ya, yang pertama irisan atau intersection. Yang kedua gabungan atau union. Yang ketiga selisih atau difference. Yang keempat komplement. Yang kelima sifat-sifat operasi himpunan. Ya. Apa sih itu irisan? Apa sih itu gabungan? Apa itu selisih? Apa itu komplement? Sifat-sifat operasi himpunan. Irisan himpunan A dan B adalah himpunan A yang anggota-anggotanya sekaligus anggota himpunan B atau elemennya. Jadi himpunan A yang elemennya juga termasuk himpunan B. Jadi dua anggota itu himpunannya sama, maka dua himpunan itu dinyatakan dalam diagram Venn-nya. Bisa kita lihat pada gambar ini. Jika A himpunan bagian B, maka A irisan B. Contoh, himpunan P 1, himpunan P 2, 4, 6, dan Q 1, 2, 3, 4, 5, 6. P himpunan bagian Q. Kenapa? Yang tadi karena anggota himpunan P berada juga di anggota himpunan Q, maka himpunan P himpunan bagian Q dan juga himpunan P beririsan dengan himpunan Q. Kalau beririsan itu yang kita ambil anggotanya yang sama, itu jadi P irisan Q yaitu 2, 4, 6. Kita bisa lihat pada gambar ini. Himpunan P anggotanya 2, 4, 6. Sedangkan Q 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena himpunan P anggotanya ada di himpunan Q, maka himpunan P himpunan bagian Q dan himpunan P beririsan dengan himpunan Q. Atau kedua himpunan itu sama, ya. Jika kedua himpunan itu sama, maka himpunan itu juga dikatakan beririsan. Jika A sama dengan B, maka A irisan B sama dengan A, atau A irisan B sama dengan B. Contoh, B bilangan genap kurang dari 10 dan Q 2, 4, 6, 8. Karena P anggotanya juga sama, Q 2, 4, 6, 8, maka B beririsan dengan Q. Berapa saja? 2, 4, 6, 8, atau B sama dengan Q. Jadi jika himpunan tersebut anggotanya sama, berarti semua anggota himpunan tersebut beririsan. Bisa digambarkan dalam diagram kayak ini. B sama dengan Q. Bagaimana jika anggota himpunan itu ada yang sama hanya sebagian? Ya,
Jadi, jika ada dua anggota himpunan yang sama sebagian, maka himpunan itu dikatakan tidak saling lepas atau berpotongan. Contoh, P bilangan asli kurang dari 8 dan Q sama dengan 1, 3, 5, 7, 9, 11. Karena P 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa? Karena P bilangan asli kurang dari 8. Masih ingat bilangan asli dimulai dengan angka 1. Jadi anggota himpunan Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dengan Q 1, 3, 5, 7, 9, 11. Maka P irisan Q kita hanya cari dulu anggota yang sama. Ayo lihat P 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan Q 1, 3, 5, 7, 9, 11. Kita cari dulu yang sama. Apakah P dan Q ada angka 1? Ya. Kalau ada yang sama, kita tulis ini. Setelah itu, berapa lagi yang sama? 3. Setelah itu, 5. Setelah itu, 7. Karena ini dua anggota himpunan. Dan yang sama sebagian, maka lingkarannya itu berisan. Jadi kita kan tulisan kayak gini. Tidak atau tidak saling lepas. Jadi, kita bisa gambar pertama dengan bagian P. Dan himpunan G memotong sebagian himpunan P. Dan di tengah-tengah kan tadi ada anggota himpunan yang sama. Kita tulis di tengah-tengahnya, yaitu angka berapa tadi? Angka berapa saja yang sama? 1, 3, 5, 7. Terus setelah itu himpunan P. Kan masih ada tuh sisa himpunannya. Yang sama 1, 3, 5, 7. Sedangkan anggota himpunan P masih ada angka 2, masih ada angka 4, masih ada angka 6. Sisa anggotanya kita tulis di luar himpunan yang beririsan ini. Nah, ini yang beririsan yaitu 2, 4, 6. Begitu juga dengan himpunan Q yang samakan 1, 3, 5, 7. Sedangkan himpunan Q masih ada dua anggota himpunan lagi yaitu 9, 11. Kita tulis di luar himpunan bagian tersebut. Apakah sudah jelas? Pasti. Ya, sekarang gabungan atau union. Gabungan dua himpunan. Pengertian gabungan dua himpunan. Jika A dan B adalah dua himpunan, maka gabungan kedua himpunan tersebut adalah semua anggotanya merupakan anggota A atau anggota B. Jadi, dua anggota himpunan tersebut digabung. Bisa dinotasikan dengan A. Ini U. U ini menyatakan union atau gabungan B. X di mana X elemen A atau X elemen B. Jadi, banyaknya anggotanya itu digabung. Contoh, 2 piring berisi buah-buahan, piring A berisi mangga, jeruk, apel, piring B berisi salak, manggis, anggur. Jika piring A dan B digabung, maka isinya adalah ya pasti semua anggotanya, yaitu buah-buahnya ini. Dari 2 piring jadikan 1. Ya, mangga, jeruk, apel, salak, manggis, anggur. Ini kan tambah 2 piring, jadikan 1. Ya, sudah paham? Jadi dalam satu piring yang sudah digabung apa saja anggotanya? Mangga, jeruk, apel, salak, manggis, anggur. Tapi bagaimana kalau untuk himpunan? Ya, sama saja. Menentukan gabungan dua himpunan. Jika A himpunan bagian B, maka A gabungan B sama dengan A. Kenapa? Ya, karena himpunan A semuanya berada di himpunan B, maka A gabungan B pasti himpunan A. Contoh, P 2, 4, 6. Q 1, 2, 3, 4, 5, 6. P himpunan bagian Q. Ya kan? Semuanya anggota P ada di anggota Q. Maka P himpunan bagian Q. Kalau digabung gimana? P gabungan Q. Semuanya anggota Q pasti tentunya. Kenapa? Karena anggota P berada di anggota Q. Jadi langsung kita saja 1, 2, 3, 4, 5. Sama dengan himpunan Q. Diagram termnya kayak gini ya.
Jadi kayak tadi himpunan bagian tadi, himpunan bagian itu yang di dalam itu pasti himpunan bagian yang memiliki anggota sedikit. Sekarang jika A sama dengan B, maka A himpunan gabungan B sama dengan A, atau A gabungan B sama dengan B. Contoh, P bilangan genap kurang dari 10 dan Q 2, 4, 6, 8. Karena P bilangan genap kurang dari 10, bilangan genap kemarin dimulai dengan angka 2, 4, 6, 8. Maka P gabungan Q 2, 4, 6, 8. Kenapa? Karena anggota P juga sama dengan anggota Q 2, 4, 6, 8. Maka P sama dengan Q. Diagram pennya ya, P sama. Jelas? Kedua himpunan tidak saling lepas atau berpotongan. Contoh, B bilangan asli kurang dari 8 dan Q 1, 3, 5, 7, 9, 11. Masih ingat bilangan asli dimulai dengan angka berapa? Ya, pasti masih ingat. Bilangan asli dimulai dengan angka 1. Karena ini ada batasannya kurang dari 8, berarti diakhiri dengan angka 7, yaitu jadi anggota P berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan anggota Q diketahui 1, 3, 5, 7, 9, 11. Maka P gabungan Q adalah, kita lihat P dan Q. P 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Q 1, 3, 5, 7, 9, 11. Jadi anggotanya itu digabung. Pertama angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11. Jadi kedua anggota itu digabung. Kalau yang sama hanya ditulis satu kali. Jadi diagramannya kayak gitu. Tadi kalau irisan hanya yang tanya itu yang ini saja. Tapi kalau gabungan semuanya ini anggotanya. Apakah sudah paham? Pasti sudah paham ya. Menentukan baiknya anggota dari gabungan dua himpunan. Jadi baiknya anggota dari gabungan dua himpunan juga ada rumusnya, yaitu baiknya anggota himpunan A gabungan B sama dengan baiknya anggota himpunan A ditambah baiknya anggota himpunan B dikurangi banyaknya anggota A irisan B. Contoh, diketahui faktor dari 6 dan L bilangan cacah dari 6. Dengan mendaftar anggotanya, tentukan anggota A irisan L. Anggota K irisan L, anggota K gabungan L, anggota banyaknya anggota K gabungan L. Nah, sudah jadi. Faktor dari 6. Berapa sih faktor dari 6 itu? Ya, pasti kamu sudah tahu kan, yaitu 1, 2, 3, 6. Jadi, banyaknya anggota himpunan K ada 4, yaitu angka 1, 2, 3, 4. Jadi, banyak anggota 6. Sedangkan himpunan L adalah bilangan cacah kurang dari 6. Masih ingat? Bilangan cacah itu dimulai dengan angka berapa? Ya, bilangan cacah itu dimulai dengan angka 0. Jadi, himpunan anggota himpunan L itu dimulai dengan angka 0. Kurang dari 6, berarti berhenti di angka 5. Jadi, anggotanya berapa saja? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi banyaknya anggota himpunan L ada 6 buah. Ya, kita jawab. Yang tadi, yang pertama. A, K, irisan L. Masih ingat kalau irisan itu diambil angka yang sama. Jadi himpunan K dan L kita lihat angka yang sama, angka berapa saja? 1, 2, 3. Jadi banyaknya anggota K irisan L yaitu di 3. Kenapa? Ini yang sama itu angka 1, 2, 3. Jadi banyak anggota irisan K dan L itu ada di 3. Sekarang, kalau A gabungan L, jadi banyak anggota itu digabung.
Ingat, kalau yang sama hanya ditulis satu kali. Kita gabung. Yang terkecil angka berapa? Antara K dan L, angka 0. Setelah angka 0, angka 1. Setelah 1, 2. Setelah 2, 3. Setelah 3, 4. Setelah 4, 5. Setelah 5, 6. Jadi, banyaknya himpunan K gabungan L ada 7. Ya, dari sini sudah dapat diambil. Jadi, banyak anggota himpunan K digabung himpunan L. N banyaknya himpunan K ditambah banyaknya himpunan L dikurangi banyaknya himpunan K irisan L. Tadi banyak himpunan K berapa? 4. Sedangkan banyak himpunan L 6. Dikurangi himpunan yang sama atau yang beririsan 3. Jadi 4 tambah 6, 10. Dikurangi 3. Jadi jawabannya tuh 7. Kita lanjut. Selisih dua himpunan. Ya, masih ingat selisih itu dapat sih? Selisih itu atau dikurangi. Selisih himpunan A dan B adalah himpunan anggotanya merupakan anggota himpunan A, tapi bukan anggota himpunan B. Dinotasikan dengan A dikurangi B atau A tanda miring, garis miring B. Contoh. Himpunan P 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan Q 2, 3, 5, 6. Selisih P dan Q adalah himpunan P selisih Q. Masih ingat? Kalau P dikurangi Q, kita lihat anggota himpunan P yang tidak ada di himpunan Q. Jadi, P-nya 1, 2, 3, 4, 5. Q-nya 2, 3, 5, 6. Jadi, yang tidak ada itu pertama, apakah 1 ada di himpunan Q? Tidak ada. Oh, berarti ini jawabannya 1 termasuk. 2 apakah ada? Oh, 2 ada. Bukan berarti. 3 ada? 3 ada. 4 ada? 4 tidak ada. Berarti 4. 5 ada? 5 ada. Jadi, himpunan P selisihnya Q berapa? 1 dan 4. Pak, misalkan dibalik, selisih Q dan P, ya bisa saja. Jadi, jika himpunan Q selisihnya himpunan P, kita lihat dari himpunan Q dulu, jangan lihat dari himpunan P. Pertama angka 2, apakah 2 ada di himpunan P? Oh, ada, berarti bukan 3. Oh, 3 juga ada. 5 juga ada. 6. Oh, 6 ada. Berarti selisih himpunan Q dan P itu hanya ada 1, yaitu angka 6. Komplement suatu himpunan, ya, komplement itu sebenarnya himpunan di luar himpunan yang dinyatakan, tapi termasuk masih anggota himpunan semesta. Contoh, himpunan U 2, 3, 5, 7. Tadi U itu apa? Himpunan semesta. Boleh U, boleh S. Himpunan semestanya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Sedangkan himpunan Q 5, 7, 17, 19. Maka Q komplement. Ayo, jadi sama saja kayak selisih tadi. Cuma ini yang berada di himpunan semesta atau himpunan Q atau himpunan U yang tidak ada di himpunan Q. Coba. Pertama. 2 apakah ada di Q? Oh, ternyata enggak ada, berarti termasuk. 3 apakah ada di Q? Iya, termasuk. 5 apakah termasuk di Q? Ada, oh berarti bukan termasuk komplement. 7 apakah termasuk di Q? Ada. 11 apakah ada di Q? Tidak ada, termasuk berarti. 13 apakah ada di Q? Oh iya, tidak ada, berarti termasuk. 17 apakah ada? Ada. 19 ada. Jadi jawabannya maka Q komplement 2, 3, 11, 13. Jika digambarkan kayak ini lebih mudah digambar. Jadi himpunan semesta. Kita gambar dulu himpunan Q-nya saja dulu. Q-nya berapa? 5, 7, 17, 19. 5, 7, 17, 19. Dengan himpunan semestanya. Jadi Q komplement itu letaknya di luar himpunan bukan di dalam. Ya,
Bagaimana himpunan itu jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, sekarang kita akan menyelesaikan masalah-masalah tentang himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita melihat kehidupan sehari, maka banyak sebenarnya dari kita. Masalah-masalah itu bisa diselesaikan dengan konsep himpunan. Contoh, pada sebuah kelas yang terdiri dari 40 siswa dilakukan pendataan pilihan ekstrakurikuler wajib dengan menggunakan angket. Hasil sementara dari siswa yang sudah mengembalikan angket karena 20 siswa memilih pramuka, 17 siswa memilih PMR, dan 6 siswa memilih keduanya. Tersebut. Pertanyaannya, gambarlah diagram Venn dari pendataan di atas, kemudian tentukan banyaknya siswa. A yang hanya memilih pramuka, B yang hanya memilih PMR, dan C dan yang belum mengembalikan angket. Langsung saja. Jadi, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, sebenarnya ada tipsnya. Pengen tahu? Ya. Untuk menyelesaikan operasi dua himpunan yang saling berpotongan, gunakan rumus banyaknya himpunan semesta atau semuanya, yaitu banyak himpunan A ditambah banyaknya himpunan B dikurangi banyaknya himpunan A dan B. Masih ingat tadi A dan B itu apa? Ya, A dan B itu irisan, dan banyaknya himpunan A gabungan BA atau B yang komplement atau di luar. Langsung saja. Ya. Yang A tadi, siswa yang hanya memilih pramuka saja. Kita ketahui tadi, siswa yang gemar atau yang memilih pramuka tadi ada berapa? Ada 20. Sedangkan siswa yang gemar pramuka dan PMR itu ada 6. Jadi untuk mencari siswa yang gemar pramuka saja, kita kurangi siswa yang gemar kedua-duanya atau gemar pramuka dan PMR. Jadi langsung saja 20 dikurangi 6, yaitu 14 siswa. Jadi siswa yang hanya gemar pramuka saja ada 14 siswa. Sedangkan siswa yang memilih PMR, tadi ada berapa? 17. Juga sama kayak pramuka, jadi untuk yang suka PMR saja, itu berarti siswa yang gemar atau mengumpulkan angket di PMR, kita kurangi siswa yang gemar kedua-duanya. Jadi 17 dikurangi 6, yaitu 11. Jadi banyaknya himpunan semestanya tadi berapa? 40. Banyak yang suka pramuka 20. Banyaknya yang suka PMR 17. Dikurangi P dan G. Ingat, P irisan itu berapa? Irisan itu yang suka kedua-duanya itu irisan, yaitu 6. Sedangkan yang tadi yang tanya P gabungan Q komplement, ingat ada kata komplement atau di luar himpunan atau siswa yang tidak mengumpulkan angket kalau di sini. Jadi yang ditanya itu P gabungan Q komplement atau siswa yang tidak mengumpulkan angket. Langsung saja. Jadi P gabungan Q komplement atau siswa yang tidak mengumpulkan angket, kita pindah ruaskan, yaitu 20-nya pindah ke sini. Jadi 40 dikurangi 20, 17-nya juga dipindah. 17-nya juga dipindah. Jadi 40 dikurangi 20 dikurangi 17 ditambah 6. Yaitu tinggal berapa? Tinggal 40 kurangi 20 berapa? 20. 20 dikurangi 17, 33 tambah 6, 9. Jadi siswa yang tidak mengumpulkan angket ada 9. Ya. Langsung saja kita gambar. Jika kita gambarkan kayak gini, ini yang suka pramuka, ini yang suka PMR. Oh, ini dapat 14, Pak. Iya, tadi yang suka pramuka ada 20. Sedangkan yang suka PMR ada 17. Jadi 20 dikurangi 6, tulis sini 14. 17 kurangi 6, 11. Jadi yang suka pramuka saja ada 14. Yang suka pramuka dan PMR ada 6. Yang suka PMR saja ada 11.
14. Kita jumlah dulu. 14 tambah 6 berapa? 20. 20 tambah 11 berapa? 31. Sedangkan jumlah siswanya tadi ada 40. Jadi siswa yang tidak mengumpulkan angket 40 dikurangi jumlah dari siswa yang suka pramuka, suka PMR, suka pramuka, dan PMR. Yaitu berapa tadi? 31. Jadi siswa yang tidak mengumpulkan angket, tahu ya, 40 dikurangi 31 berapa? 9. Ya. Cukup sekian dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Sekarang Bapak ingin mengasih kuis. Ya, kemarin kan belum dikasih kuis. Ya, kuis pertama. Dari kumpulan-kumpulan berikut ini yang merupakan himpunan adalah A. Kumpulan lukisan indah, B. Kumpulan bilangan besar, C. Kumpulan balita gemuk, atau D. Kumpulan bilangan prima kurang dari 10. Masih ingat kan kemarin himpunan itu apa? Nah, ini yang tanya yang termasuk himpunan. Pasti sana bisa jawab. Nomor 1. Nomor 2. Himpunan A sama dengan 1, 2, 3, 6, 9, 18. Jika dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan adalah, masih ingat yang kemarin? Pasti masih ingat. Ayo, tentukan jawabannya. Apakah A, B, C, atau D? Kita lanjut. Nomor 3. Dalam sebuah kelas tercatat 21 siswa gemar olahraga basket, 19 siswa gemar bola, dan 8 siswa gemar basket dan sepak bola, serta 14 siswa tidak gemar olahraga. Banyak siswa dalam kelas tersebut adalah, ya, apakah A 40, atau B 41, atau C 30, atau D 40? Tentukan jawaban. Ya. Nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut. 1, 2, 3. Himpunan bagian 2, 3, 5, 6. 45. Himpunan bagian 4, 5. Nomor 3, 5, 6, 7, 8. Himpunan bagian 6, 8. 4. Himpunan kosong. Himpunan bagian A. Pernyataan yang benar adalah apakah A 1, 2, 3, B 2, 3, C 1, 4, atau D 1, 2? Hanya itu saja kuis dari Bapak. Semoga semuanya bisa mengerjakan dan bisa paham. Apa sih yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran himpunan ini? Jadi adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, dapat diketahui objek termasuk himpunan dan yang bukan himpunan. Cukup. Semoga bermanfaat. Thank you for attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang Bapak ajarkan bisa bermanfaat untuk Bapak, untuk kamu semua. Sampai jumpa dalam video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.